Menurut saya ini ciri yang sangat mudah ya untuk dikenali seperti itu. Ini adalah rezekinya seret atau susah rezeki. Nah, di sini juga pasti teman-teman juga merasakan gitu ya. Seperti kita usaha apapun tidak pernah berhasil, kita kerja di perusahaan manapun bahkan juga banyak halangan ataupun tidak betah seperti itu. Itu juga salah satu ciri bila aura kita ditutup. Jadi sebelum melakukan untuk mempertajam aura ini, agar aura hitam ini keluar dulu ataupun ini hilang dulu, itu lakukan mandi air garam ya. Ini untuk air garam di sini banyak sekali manfaat, terutama untuk menghilangkan aura negatif tadi ya yang menutupi aura kita. Jadi ini dilakukan sebelum nanti berikhtiar lagi untuk membuka aura, yaitu dengan mandi air garam, dengan diniatkan untuk membuang semua energi negatif pada diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, kembali lagi di Maskur Channel. Dan seperti biasa ya teman-teman, ini kita ada di sesi menjawab tanya. Di sesi ini kita nanti akan membacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Maskur Channel yang sudah masuk di DM Instagram saya. Nah baik, kita langsung saja ya ke DM Instagram saya. Dan ini sudah saya pilih yang menurut saya ini umum ataupun mungkin kebanyakan dari Sobat Maskur Channel ditanyakan ya. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi ini saya pilih dua yang mungkin nanti bisa untuk mewakili Sobat Maskur Channel semuanya ya. Nah baik, ini mungkin sedikit untuk awal ya, mungkin ataupun ini clue-nya, yaitu tentang aura seperti itu. Nah pasti juga Sobat Maskur Channel banyak yang bertanya ya, aura saya bagaimana untuk rezekian, untuk jodoh. Nah terutama untuk jodoh ini banyak yang bertanya seperti itu. Nah kan tetapi ini kita akan membahas jadi ini seperti kiriman ya ataupun guna-guna, kan tetapi ini bukan santet dan bukan seperti pelet gitu, bukan ya. Akan tetapi ini kiriman ini menjurusnya ke menutup aura seperti itu. Nah ini saya bacakan ya, ini dari Mbak Siska. Ini pertanyaan seperti ini. Mau tanya Maskur, cara kita tahu kalau aura kita ditutup apa tidak itu bagaimana nggih? Nah seperti itu ya pertanyaannya. Nah ini saya menemui beberapa kasus ya teman-teman ya, tentang banyak yang seperti aura itu ditutup, entah itu ditutup lawan jenisnya, bisa juga beberapa kasus itu ditutup keluarganya sendiri juga bisa, dengan tujuan tertentu ya, ataupun dengan tujuan masing-masing. Seperti saya ambil beberapa kasus itu yang pernah saya tangani. Yang pertama itu ya kebanyakan ini dua kasus ini cewek ya yang ditutup auranya itu. Nah di kasus yang pertama itu karena si cewek ini tidak mau menerima lamaran dari si cowok seperti itu. Nah karena mungkin si cowok ini sakit hati ya karena tidak diterima gitu ya cintanya ataupun tidak diterima lamarannya. Jadi si cowok ini mengirimkan sesuatu ya, itu nanti juga saya jelaskan ya bagaimana auranya itu ditutup itu seperti apa. Itu dengan tujuan agar si cewek ini tidak laku jodoh seperti itu. Ini kemarin banyak ya kasus yang beberapa kali gitu pernah ditanyakan ataupun meminta solusi bantuan dari saya seperti itu.
Nah, di kasus yang kedua, ini ditutup keluarganya sendiri. Nah, ini juga sangkut pautnya dengan pembagian harta atau warisan seperti itu. Dan juga seperti saingan seperti itu. Seperti yang kemarin itu, seperti jangan anaknya ini kalah mendapatkan jodoh duluan seperti itu. Jadi mengirimkan sesuatu yang itu menutup aura. Dan ini juga sama, aura ini menutup untuk jauh dari jodoh seperti itu. Nah, seperti yang tadi ditanyakan ya Mbak Siska tadi mengenai aura yang ditutup, itu ada beberapa ya teman-teman ya. Ini ada beberapa ciri. Jadi kalau Mbak Siska tadi tanya gitu, ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, ini saya sudah membalas DM-nya Mbak Siska ini ya. Dan cirinya itu ada 7. Nanti teman-teman bisa disimak ya. Kalau misalkan teman-teman merasakan ke-7 ciri ini, itu berarti pertanda kalau aura teman-teman tuh ada yang menutup seperti itu. Nah, baik, langsung saja ya kita bahas dan saya bacakan ke-7 ciri bila aura itu ditutup seseorang seperti itu. Yang pertama adalah wajah kusam dan tidak bercahaya. Nah, ini teman-teman juga bisa mengoreksi dirinya sendiri ya, ataupun mungkin nanti juga kalau ada teman keluarga yang bilang gitu, bila wajah kita tidak seperti biasanya ya, terlihat kusam, bahkan tidak memancarkan aura yang bagus gitu, itu adalah salah satu pertanda ataupun ciri kalau aura kita ditutup seperti itu. Yang kedua, ini kita merasa pesimis. Nah, di dalam pesimis ini nanti juga Sobat Masuk Channel sendiri juga yang bisa merasakan apakah kita di dalam melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan, melakukan apapun itu kita tidak bersemangat, di dalam benak kita hanya pesimis akan gagal seperti itu. Dan di ciri yang ketiga, ini energinya negatif. Nah, energi negatif di sini ini bisa kita rasakan sendiri, ataupun mungkin juga bantuan orang lain yang menilai kita seperti itu. Ini saya juga yakin teman-teman juga pasti bisa merasakan gitu. Kalau energi kita negatif itu, apapun yang kita lakukan ataupun apapun yang kita pikirkan itu kita selalu bernegatif thinking ya, tidak pernah berpikiran akan hal yang positif seperti itu. Nah, ini yang keempat, ini juga menurut saya ini ciri yang sangat mudah ya untuk dikenali seperti itu. Ini adalah rezekinya seret atau susah rezeki. Nah, di sini juga pasti teman-teman juga merasakan gitu ya. Seperti kita usaha apapun tidak pernah berhasil, kita kerja di perusahaan manapun, bahkan juga banyak halangan ataupun tidak betah seperti itu. Itu juga salah satu ciri bila aura kita ditutup. Nah, yang kelima, ini yang jadi poin penting mungkin ya, yaitu susah dapat jodoh. Nah, ini jangan salah ya teman-teman ya, ini susah dapat jodoh ini banyak faktor juga. Memang mungkin dari kita kurang bergaul, kita terlalu pemilih juga. Akan tetapi kasus yang banyak susah dapat jodoh ini, ketika kita sudah dekat sama orang ataupun sudah dilamar, kita sebenarnya mencari pasangan itu tidak susah gitu ya, tergolong mudah. Akan tetapi kalau untuk ke jenjang pernikahan itu pasti ada saja gitu masalah yang kita tidak jadi untuk melangkah ke pernikahan. Itu termasuk juga ciri kalau aura kita ditutup seperti itu. Nah, yang urutan ke-6 yaitu malas beribadah. Nah, ini juga salah satu ciri juga ya. Jadi
mungkin sebelum ditutup kita fokus gitu, taat beribadah. Dan nanti biasanya setelah ditutup auranya ini kita jadi malas itu beribadah, ataupun kita tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Itu juga salah satu cirinya. Dan di ciri yang terakhir ataupun yang ketujuh yaitu sering mimpi buruk. Itu juga termasuk ya teman-teman ya, tanda-tanda kalau aura kita. Berlanjut untuk ke aura ya, ini sebenarnya aura itu kalau dilihat ya dari mata batin ataupun seseorang yang mampu gitu ya untuk melihat sebuah aura seseorang, itu semua orang itu pasti mempunyai aura seperti itu. Akan tetapi memang aura ini bersifatnya halus ya, ataupun tidak semua orang bisa melihatnya. Nah di sini sedikit ya saya bagikan pengalaman ya, mungkin melihat aura seseorang itu seperti apa. Jadi aura di sini, aura itu seperti perkumpulan warna ya teman-teman ya. Jadi kalau yang saya lihat ini, nanti juga teman-teman bisa melihatnya ya seperti apa gitu. Banyak gambar ataupun yang sedikit visualisasinya itu di pencarian Google ataupun artikel itu banyak. Mungkin teman-teman bisa sedikit ya gambaran seperti itu, ataupun nanti juga bisa ditayangkan. Jadi aura itu perkumpulan dari warna ya. Yang saya tahu dan yang saya lihat itu, aura itu memiliki mungkin seperti warna pelangi ya, yaitu Magiku Hibinu. Magiku Hibinu ini terdiri dari 7 warna, yaitu Magiku itu berarti merah, jingga, kuning, Hibinu itu hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi di luar seperti ini ya, jadi di lapisan manusia itu memiliki warna yang memancar. Nah apabila warna ini tertutup, itu di lapisan terluar kita itu berwarna hitam sangat. Di lapisan terluar dari warna ini diselimuti warna hitam yang sangat pekat. Itu juga terjadi kemarin beberapa ya yang minta itu seperti ini tadi, merasakan 7 ciri tadi. Lalu ada yang ke rumah, ada yang foto gitu. Itu ternyata lapisan luarnya itu ditutupi dengan warna hitam yang sangat pekat gitu. Jadi beberapa warna tadi ya, ada 7 warna tadi tidak memancarkan sesuai dengan pancaran warnanya. Jadi misalkan saya juga belum mempelajari terlalu dalam ya, tetapi yang saya tahu seperti warna tertentu ini ada penunjang gitu, penunjang untuk karakter kita. Misalkan untuk merah itu untuk rezeki, biru untuk jodoh, ataupun mungkin warna lainnya hijau dan nila, biru itu ada sesuatu makna gitu yang keluar dari tubuh kita itu untuk gampangannya seperti kalau biru gitu untuk menarik lawan jenis, untuk jodoh seperti itu. Tetapi karena ditutup ini warnanya ini tidak bisa keluar seperti itu. Jadi ketujuh ciri tadi ya seperti wajahnya kusam, lalu seret rezeki, jodoh itu mempengaruhi dari warna yang ditutup ini. Nah kalau kita membahas tentang aura ini yang ditutup, saya juga pasti akan sedikit ya, ini ada tips agar kalau aura ditutup ini seperti apa gitu, mengembalikannya. Ataupun ini juga bisa untuk yang mohon maaf ya, mungkin belum bertemu jodohnya, walaupun itu tidak ditutup auranya, ini nanti juga bisa melakukan saran yang akan saya sedikit bagikan ya buat teman-teman Sobat Maskur Channel, agar bila
yang ditutup auranya segera penutupnya itu segera hilang, ataupun yang tidak ditutup pun biar warna di auranya itu tajam agar cepat mendapat jodoh, cepat mendapat gampang mendapat rezeki dan sebagainya, itu agar dimudahkan untuk mendapatkan jodoh dan juga lancar rezeki seperti itu. Nah, ini masih juga berkaitan ya dengan weton juga. Jadi melakukan tips ini sangat saya sarankan untuk dilakukan waktu weton kita ya, seperti itu. Nah, ini bagus lagi kalau dikombinasikan dengan puasa weton dulu. Jadi ini sangat simpel ya. Mungkin ini sebelum caranya bagaimana, mungkin yang pertama untuk yang ditutup dulu ya. Untuk yang ditutup dulu ini sebelum ritual pada umumnya ini ada sedikit dulu ya ikhtiar gitu. Jadi sebelum melakukan untuk mempertajam aura ini, agar aura hitam ini keluar dulu ataupun ini hilang dulu, itu lakukan mandi air garam ya. Ini untuk air garam di sini banyak sekali manfaat, terutama untuk menghilangkan aura negatif tadi ya, yang menutupi aura kita. Jadi ini dilakukan sebelum nanti berikhtiar tadi untuk membuka aura, yaitu dengan mandi air garam, dengan diniatkan untuk membuang semua energi negatif pada diri teman-teman sobat Marco Channel ya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang ini juga bisa dilakukan buat sobat Marco Channel pada umumnya, yaitu dengan mandi bunga, ataupun kalau orang Jawa itu menyebutnya adus kembang atau mandi kembang gitu ya, mandi bunga. Nah, mandi bunga sendiri memang sudah dikenal ya untuk khususnya untuk masyarakat Jawa, agar untuk membuka aura, terutama untuk jodoh ini ya. Nah, mandi kembang sendiri tata caranya gimana gitu ya. Jadi menurut saya cukup simpel juga. Jadi teman-teman cuma membutuhkan atau bahannya ini bunga atau kembang ya. Yang itu adalah bunga 7 rupa. Nah, nanti teman-teman bisa ya minta sama penjual bunganya untuk meracikkan kembang 7 rupa, yang nantinya itu untuk mandi di tengah malam, dan itu pas waktu weton kita. Nah, tata caranya sangat mudah juga. Jadi siapkan ember ya, ember berisi air seperti itu, lalu campur airnya ini dengan bunganya, dengan kembang 7 rupanya ini. Nah, ini saya sebelum mandi ini ada bacaan ya, yang nanti dibaca sebelum mandi. Jadi sambil membaca ini nanti mengaduknya itu berlawanan jarum jam ya. Jadi kalau jarum jam ke kanan, ini mengaduknya ke kiri. Dan ini bukan mantra ya, kan, tetapi ini bisa dikatakan mungkin ikhtiar kita ya, doa sebelum mandi agar terpancar auranya itu seperti ini. Jadi ini nanti juga bisa dimunculkan ya, agar teman-teman nanti juga bisa di screenshot ataupun nanti bisa dihafalkan, itu lebih bagus. Jadi doanya seperti ini ya teman-teman ya. Niat ingsun arep adus jinabat, angedusi badanku, sedulur papat 5 pancer, 6 nyawaku, 7 sukmoku, kari sampurna badanku, biar padang sumrawong, amlorot kaya surya kang kembar, teka welas, teka asih, krana Gusti Allah kang maha kuasa. Nah, itu dibaca 21 kali sebelum mandi bunga. Jadi sambil membaca sambil diputar berlawan jarum jam ya teman-teman. Dihafalkan lebih bagus, membaca juga boleh. Nah, nanti setelah membacanya
kita awali dulu untuk menyiram badan kita, dimulai dari kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali. Setelah itu mandi seperti biasa. Seperti itu ya teman-teman. Nah nanti setelah itu ini juga ini saya bales ya tadi yang bertanya juga yang tata caranya gitu. Ini memang dilakukan tidak hanya mungkin sekali 2 kali ya. Yang lebih bagus itu untuk dirutinkan setiap selapan. Selapan itu kalau di dalam hitungan Jawa ya, itu kalau di kalender Masehi itu setiap 35 hari sekali. Jadi nanti teman-teman bisa menandai kalendernya ya. Jika itu pas weton kita itu malamnya bisa mandi kembang 7 rupa ini agar auranya itu terpancar gitu ya. Yang apa yang teman-teman inginkan, yang dihajatkan itu agar semoga cepat terwujud seperti itu. Nah untuk yang muslim ya ini ada sedikit tambahan agar memperkuat aura kita. Ini dilakukan setelah selesai sholat fardu ya teman-teman. Ini juga nanti juga bisa ditayangkan agar teman-teman juga bisa screenshot ataupun bisa dihafalkan juga. Doanya sangat pendek dan sangat mudah ya. Jadi ini mungkin saya bacakan sedikit ya, doanya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad habibil mahjubil syafi'i ila wa mufarrijil kurab. Cuma itu ya doanya itu, tetapi di ayat yang singkat ini mengandung banyak sekali ya manfaat, terutama untuk memancarkan aura juga. Ini doa untuk pemancar aura teman-teman ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita sudah membahas panjang lebar ya tentang membuka aura ini, dan tadi juga sudah saya bacakan ya 7 cirinya kalau kita ditutup seperti apa. Nanti kalau teman-teman merasakan 7 ciri tadi, nanti juga bisa, setelah itu nanti juga bisa melakukan mandi kembang 7 rupa ini ya agar terpancar lagi. Dan juga tadi pesan saya untuk yang ditutup sebelum mandi kembang ini melakukan mandi air garam dulu agar energi negatifnya luntur dulu. Setelah itu baru dipancarkan auranya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan masih belum jelas atau mungkin mau lebih dalam lagi, mau konsultasi, bisa DM di Instagram saya ya, di Maskur. Insya Allah nanti akan saya balas. Dan buat sobat Maskur channel juga semuanya yang masih mempunyai pertanyaan, mau konsultasi, bisa langsung DM Instagram saya aja. Nanti kita juga akan bahas di sesi menjawab tanya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.